Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Almahdini Aulia Rahim Akbari dengan NPM 24025123051. Di sini saya akan menjelaskan penelitian saya dan rekan kelompok saya dengan metode analisis faktor yang berjudul Analisis Faktor Kepuasan Konsumen Restoran Padang di Kabupaten Garut. Saya dan rekan kelompok telah membuat kuesioner berisi 18 faktor yang digunakan untuk penelitian ini. Kami menggunakan skala Likert untuk mengukur kepuasan konsumen. Kuesioner ini kami sebar ke berbagai kalangan masyarakat di Kabupaten Garut dan diperoleh 67 responden. Untuk mengolah data, hasil dari Google Form akan kami ubah ke format Excel. Lalu, data yang telah ada akan kami salin dan akan dipindahkan ke SPSS. Berikut adalah tutorialnya. Langkah pertama, kita harus menyalin terlebih dahulu data dari Excel dan pastikan semua data tersalin dengan benar. Pastikan juga bahwa tidak ada satu data yang terlewat. Setelah disalin, kita akan langsung tempel di SPSS. Nah, setelah datanya telah ada, langsung klik variable view, lalu ubah nama variabel menjadi X1, X2, X3, hingga X18. Kami memiliki 18 faktor lama. Yang pertama adalah produk memiliki rasa yang enak, produk tidak mudah basi, produk selalu dalam kondisi segar, kualitas bahan baku yang digunakan terjamin baik, tersedia alat bantu makan dan minum yang bersih dan memadai, tampilan produk menarik dan menggugah selera, harga yang ditawarkan terjangkau oleh konsumen, harga sesuai dengan kualitas produk, harga yang ditawarkan masuk akal, harga yang ditawarkan tidak jauh berbeda dengan restoran lainnya, karyawan bekerja dengan tepat dan akurat, karyawan memberikan pelayanan dengan cepat dan responsif, karyawan ramah dan memiliki kemampuan komunikasi yang baik, karyawan memperhatikan kebutuhan dan kenyamanan konsumen. Saya merasa bangga menjadi konsumen restoran Padang. Saya merasa yakin restoran Padang memiliki reputasi baik. Saya merasa dihargai dan nyaman selama berada di restoran, dan yang terakhir adalah konsumen merasa mudah dan nyaman dalam memperoleh produk di restoran ini. Nah, setelah nama variabel diubah hingga ke X18, lalu ubah measure menjadi scale. Semua datanya diubah menjadi scale. Nah, untuk yang selanjutnya, kita akan mengubah nilai desimal menjadi 0 secara keseluruhan. Jangan sampai ada yang terlewat ya, teman-teman. Nah, langkah selanjutnya adalah menambahkan nama label di setiap faktor. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, saya dan rekan kelompok saya memiliki 18 faktor yang berbeda yang membahas mengenai harga, kenyamanan, bahan baku yang segar, lalu alat makan yang memadai, dan lain-lain sebagainya. Kita akan mengubah dan menambahkan nama label dari faktor yang pertama hingga faktor 18. Nah, teman-teman jangan lupa nama labelnya ini disesuaikan dengan nama faktor yang telah kalian miliki dan kalian lakukan penelitian di kuesioner sebelumnya. Nah, langkah selanjutnya kita masuk lagi ke data view dan data sudah berubah. Lalu kita klik analyze. Lalu kita pilih dimension reduction dan klik faktor. Nah, kita akan memindahkan seluruh variabel dari blok kiri ke blok kanan. Kita blok dulu semua, lalu klik panah dan pindahkan ke variabel. Klik deskriptif, centang koefisien, KMO, dan anti-image, lalu klik continue. Nah, untuk di extraction-nya saya tidak mengubah apapun, continue. Di rotation baru kita klik yang varimax. Kita continue lagi. Di scores gak dirubah juga dan kita oke. Lalu akan didapatkan hasil seperti ini. Nah, teman-teman, di sini syarat analisis faktor itu KMO-nya harus lebih dari 0,5. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa analisis faktor yang
dihasilkan di penelitian kami, KMO-nya itu sebesar 0,836. Nah, berarti penelitian ini telah valid dan memenuhi syarat KMO-nya, yaitu lebih dari 0,5. Nah, kita lihat lagi yang selanjutnya. Nah, di sini anti-image-nya itu jika terdapat nilai atau pangkat A di atas angkanya di setiap variabel, berarti semua variabel memenuhi syarat. Jadi tidak perlu ada yang dihilangkan sama sekali dari penelitian ini. Lalu yang selanjutnya kita lihat lagi apakah semua variabel memiliki pangkat A di anti-image-nya. Dan setelah dilihat bahwa semua faktor yang kami miliki atau semua variabel yang kami miliki adalah valid. Lalu kita akan melihat data yang selanjutnya. Nah, ini ada cumulative-nya, nilai dari data yang telah kita dapat dari hasil responden tadi. Lalu ke bawahnya ada total variance. Nah, di sini dihasilkan 3 ya. Eigenvalues 4, maaf. Ada 4 faktor baru. Nah, eigenvalues itu syaratnya adalah lebih dari 1. Maka jika eigenvalues-nya lebih dari 1 akan menjadi sebuah faktor baru. Nah, di sini kami mendapatkan 4 faktor baru. Nah, kita lihat di komponen matriks. Dan yang terakhir, bagaimana kita mengetahui semua variabel itu membentuk faktor baru? Kita lihat saja dari 18 faktor itu di nilai kolom mana yang terbesar. Tadi ada 4, kita lihat apakah faktor yang pertama nilai di kolom pertama besar atau kecil, ataukah ada yang lebih besar, ataukah seperti apa. Nah, kami memiliki 4 faktor baru, diantaranya pelayanan pengalaman konsumen, kualitas produk dan kebersihan, citra produk, dan yang terakhir harga terjangkau. Nah, teman-teman, terima kasih sudah menonton video tutorial SPSS ini. Semoga bermanfaat khususnya untuk saya dan umumnya untuk kalian semua. Terima kasih banyak. Selamat berjumpa kembali di video yang selanjutnya.